Bahkan di saat kejadian itu, ada beberapa orang yang berjalan hanya menggunakan celana dalam karena mereka ketakutan memakai atribut partai mereka. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita hari ini membahas tentang sejarah lagi. Berbicara tentang sejarah di Indonesia itu udah pasti banyak banget hal-hal yang mengagumkan atau bahkan hal-hal yang mengerikan kalau misalkan kita berbicara tentang sejarah gitu ya. Fokus kita hari ini justru akan membicarakan sejarah yang mengerikan. Tragedi-tragedi berdarah yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Dengan adanya sejarah atau kejadian-kejadian berdarah di Indonesia, sudah seharusnya kita selaku rakyat Indonesia, anak bangsa, mencintai negeri ini. Karena kenapa? Negeri ini diperjuangkan dengan tumpah darah orang-orang pendahulu kita. Sejarah yang akan kita bahas hari ini berhubungan dengan hari besar umat muslim, yaitu hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang disucikan gitu ya di dalam Islam, di mana para kaum laki-laki diwajibkan harus sholat Jumat, pengganti sholat zuhur gitu ya. Biasanya kan setiap harinya sholat zuhur, tapi terkhusus hari Jumat itu sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Dan juga hari Jumat ini disakralkan juga nih geng. Menurut ajaran Islam, bagi orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, itu merupakan hari meninggal yang baik. Bagaimana kalau hari Jumat yang disakralkan ini ternyata justru menjadi hari kerusuhan, di mana kerusuhannya itu menyebabkan kematian nyawa secara sia-sia yang jumlahnya cukup banyak. Hari ini kita akan membahas sebuah tragedi kerusuhan yang bernama Jumat Kelabu di program kita Sisi Lain. Oke, di sisi lain kali ini kita akan membicarakan sebuah tragedi yang mungkin tidak setenar atau tidak seterkenal tragedi 1998 yang terjadi di Jakarta. Atau mungkin tidak setenar tragedi yang ada di Poso, di Ambon, dan tragedi-tragedi yang lain. Tragedi Jumat Kelabu ini adalah salah satu dari beberapa barisan tragedi-tragedi berdarah di Indonesia yang di saat itu benar-benar menggemparkan. Karena kenapa? Tragedi ini tidak main-main. Menumpahkan banyak darah anak bangsa, menewaskan banyak nyawa di saat itu. Dan tragedi ini pun masuk ke dalam barisan tragedi-tragedi terburuk yang pernah ada di Indonesia. Peristiwa ini terjadi di Banjarmasin, kota yang sebenarnya keindahan alamnya itu tidak perlu diragukan lagi gitu ya. Kota ini menjadi sebuah kota wisata yang indah, damai, serta bersih. Dan juga masyarakat di sana ramah-ramah. Namun, tragedi Jumat Kelabu ini merubah image Banjarmasin dengan seketika di saat itu. Peristiwa ini terjadi tepat pada tanggal 23 Mei 1997. Dikenal dengan nama Jumat Kelabu ini dikarenakan memang kerusuhan yang terjadi itu tepat pada hari Jumat, di mana itu adalah hari sakral. Karena sebagian besar masyarakat Banjarmasin itu adalah umat muslim. Nah, sebelum tragedi ini terjadi sebenarnya sudah tersebar isu nih geng, akan terjadi kerusuhan hebat atau kerusuhan besar yang dikabarkan akan pecah pada tanggal 3 Januari 1997. Dan dikabarkan juga di sana kalau masa yang akan datang itu adalah masa dari luar kota untuk meramaikan kota Banjarmasin. Para masa yang datang ini adalah masa dari orang-orang yang ingin unjuk rasa dicampur dengan orang-orang yang ingin berkampanye. Dan di dalam kasus ini, benar saja peringatan kerusuhan itu terjadi tepat pada hari Jumat, yang mana dalam kejadian ini benar-benar banyak memakan korban. Dalam kerusuhan ini, korban yang tumbang, toko-toko yang terbakar, rumah-rumah serta fasilitas-fasilitas umum lainnya juga ikut dihancurkan. Lalu kerusuhan ini semakin besar dikarenakan masyarakat Banjarmasin sendiri yang penasaran apa yang terjadi dengan kota mereka. Kenapa kota mereka bisa porak-poranda dan adanya kerusuhan yang disebabkan oleh orang luar. Mereka pun berbondong-bondong beramai-ramai turun ke jalanan, geng. Lalu selain itu juga ada sebuah selebaran yang menghasut untuk melakukan kerusuhan. Yang mana selebaran ini ketika dicek, kabarnya berasal dari Bangkalan, Madura, yang bertanggal 21 Februari 1997.
Dan isi daripada selebaran itu adalah untuk menghasut orang-orang melakukan kerusuhan pada tanggal 28 Mei sampai dengan 30 Mei 1997. Akhirnya pecahlah tragedi Jumat Kelabu ini. Namun kayaknya kurang asik kalau misalkan kita cerita terlalu singkat. Sekarang kita akan bercerita bagaimana dari awal mula kejadian ini. Dari awalnya yang adem-adem aja sampai akhirnya terjadilah kerusuhan yang menyebabkan kematian ratusan nyawa manusia. Hari ini di sisi lain, tragedi Jumat Kelabu. Kita langsung mulai di hari H atau hari dimana bertepatan dengan kejadian, yaitu tanggal 23 Mei 1997. Hari tersebut bertepatan dengan Hari Pesta Demokrasi alias Pemilu di Republik Indonesia. Dan di saat itu akan ada acara besar-besaran. Acara ini akan dilangsungkan di pusat kota Banjarmasin. Dan salah satu partai yang ikut serta dalam Pesta Demokrasi ini adalah Partai Golkar. Pihak rombongan Partai Golkar ini melakukan kampanye berkeliling turun ke jalan, geng. Jadi rame-rame bergerombolan gitu ya, berteriak-teriak mengadakan kampanye. Kampanye ini merupakan kampanye putaran terakhir dan pihak Partai Golkar itu mengadakan panggung hiburan, yang mana panggung hiburan ini rencananya akan dimulai setelah sholat Jumat. Ya kan, berarti ya setelah zuhur gitu, geng. Nah, sebelum acara panggung dari Partai Golkar ini dimulai, terlihat ribuan simpatisan Partai Golkar sudah mulai memadati dan meramaikan jalanan. Mereka berjalan menuju ke tempat pesta demokrasi tersebut. Tempatnya itu adalah di lapangan Kamboja dan ribuan orang ini melakukan perjalanan tepatnya pada pukul 10 WITA. Nah, berarti kalau jam segitu itu artinya sholat Jumat belum berakhir. Ya kurang lebih berarti detik-detik akan berakhirnya sholat Jumat gitu ya. Di antara orang-orang yang hadir itu ada juga terdapat tuan guru atau sebutan lain ulama gitu ya, yang selalu memang diundang oleh partai-partai ketika kampanye. Di dalam perjalanan menuju ke tempat acara, simpatisan Golkar ini menggunakan sepeda motor, yang dimana sepeda motornya itu digunakan secara ugal-ugalan, meraung-raung di jalan gitu. Dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda darah panas yang ketika di jalanan beramai-ramai itu di luar kendali. Di saat kejadian tersebut itu orang-orang sedang khusyuk sholat Jumat. Dan pada saat itu juga banyak sekali orang-orang yang di dalam masjid itu merasa terganggu, merasa terusik dan tidak khusyuk sholatnya, dikarenakan para simpatisan Partai Golkar ini. Pihak simpatisan yang merasa mereka hanya melakukan kampanye dan di saat itu tidak memperdulikan orang-orang yang sedang beribadah, akhirnya memancing amarah orang banyak, terutama orang-orang yang sedang berada di dalam masjid. Mereka sempat melewati sebuah masjid yang dimana isi orang di dalam masjid tersebut adalah base dari partai lain. Nah, karena merasa terganggu dan terusik, selesai sholat Jumat, orang-orang yang ada di dalam masjid langsung keluar dan bermusyawarah. Serta pastilah ada salah satu provokator-provokator yang akhirnya mengajak orang-orang yang habis beribadah ini untuk menyerang simpatisan partai yang membuat kebisikan tadi. Seisi masjid langsung pulang ke rumah dan mereka mengambil senjata masing-masing. Lalu mereka berkumpul lagi dan siap bergerak ke tempat lokasi yang akan diselenggarakan kampanye. Kejadian ini pecah pertama kali itu tepat di depan sebuah masjid yang bernama Masjid Agung Miftahul Ihsan yang terdapat di Jalan Antasari. Kejadian lain juga ikut pecah, yaitu tepatnya di Jalan Kolonel Sugiono. Dan satu tempat lain adalah di depan Mitra Plaza sampai dengan ujung Jalan Pangeran Samudra. Jadi ada beberapa titik yang akhirnya pecah kerusuhan di sana, geng. Konflik ini terjadi siang hari, yaitu tepatnya pada pukul 13.30 WITA. Bentrokan ini terjadi antara simpatisan Partai Golkar yang sedang mempersiapkan acara dengan pihak yang baru pulang sholat Jumat tadi. Nah, mereka yang merasa terganggu dan terusik akhirnya menyerang ke pihak simpatisan Golkar. Kerusuhan semakin merembet, geng. Tepatnya di depan pos polisi Sudi Mampir dan merembet kemana-mana sampai ke depan Masjid Nur Jalan Pangeran Samudra. Dan ini terjadi tepat pada pukul 2 siang, yaitu 14.00 WITA.
Nah, massa yang tidak terkendali sampai-sampai menyerang ke tempat-tempat lain, termasuk ke tempat ibadah umat Kristen, yaitu mereka masuk ke dalam gereja katedral dan mereka mengeluarkan semua isi gereja termasuk meja, kursi, dan membakar seisi gereja katedral tersebut, geng. Jadi problem ini jadi merembet sampai ke isu pergesekan agama gitu. Dan di saat itu sudah ada massa yang ingin membakar gereja katedral, cuman tidak berhasil. Dikarenakan tembok dari gereja ini sangat tebal, jadi massa hanya membakar barang-barang atau isi-isi yang ada di dalam gereja. Nah, lalu massa yang semakin ramai juga ikut membakar sebuah gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, yang mana letak gereja ini bersebelahan dengan kantor surat kabar Banjarmasin Pos. Lalu isu ini merembet ke isu etnis, di mana di belakang gereja tersebut ada sebuah perkampungan Tionghoa. Nah, masyarakat Tionghoa ini menjadi korban pembantaian juga, di mana perumahan-perumahan mereka itu habis dibakar oleh massa. Namun kembali lagi nih geng ya, dari cerita Jumat Kelabu ini kita tidak bisa menarik kesimpulan kalau ini justru kebarbaran sebuah umat, karena kejadian-kejadian kayak gini nih pasti ada provokatornya, pasti ada orang yang udah setting dan merencanakan. Oke, kita lanjut ceritanya. Pada saat kejadian terjadi, ternyata simpatisan Partai Golkar yang berasal dari luar kota itu baru saja datang. Dan mereka tidak tahu kondisi di Banjarmasin telah rusuh. Mereka kebingungan pas mereka nyampe, ternyata di Banjarmasin sudah terjadi kerusuhan, yang mana mereka adalah target dari kerusuhan tersebut. Para simpatisan Golkar yang baru datang ini, sebagian besarnya yang tidak tahu kalau sedang ada kerusuhan, mereka sudah masuk ke dalam kota. Dan ketika mereka masuk, mereka langsung menjadi target sasaran amukan massa hingga meninggal dunia. Nah, sebagian besarnya lagi berhasil dihadang oleh masyarakat sekitar serta aparat yang bertugas. Akhirnya mereka bisa dipulangkan ke tempat mereka masing-masing. Lalu entah dari mana asalnya, massa kerusuhan semakin lama semakin banyak, geng. Dan mereka semua memiliki senjata tajam. Jadi mereka sudah turun ke jalan makin rame membawa senjata masing-masing. Massa yang sudah terlanjur datang menggunakan atribut Partai Golkar itu akhirnya menjadi bulan-bulanan, dan mereka semua berlarian karena mereka sadar targetnya adalah mereka. Setiap orang yang memakai baju Golkar di saat itu dicincang habis di lokasi. Sebagian yang melarikan diri, ada yang sampai masuk ke dalam rumah warga dan meminta baju ganti. Jadi mereka membuang atribut partai mereka untuk berkamuflase agar bisa berbaur dengan masyarakat yang sedang mengamuk. Sebagian simpatisan Partai Golkar berusaha untuk mendapatkan atribut dari Partai P3 di saat itu. Nah, karena ternyata di masjid tempat simpatisan Partai Golkar lewat tadi itu adalah sebuah masjid yang isinya simpatisan dari Partai P3 yang sedang sholat, yang mereka merasa terganggu. Nah, makanya banyak dari massa yang menyerang itu adalah massanya Partai P3. Banyak orang yang tidak bisa mendapatkan atribut P3 atau tidak dapat baju ganti dari warga, akhirnya membuka atribut partai mereka, atribut Partai Golkar, dan membuang atribut itu, baju-baju itu di tepi jalan untuk menyelamatkan diri. Bahkan di saat kejadian itu, ada beberapa orang yang berjalan hanya menggunakan celana dalam karena mereka ketakutan memakai atribut partai mereka. Dan beberapa pemilik toko yang berada di tepi jalan bahkan mengibarkan bendera P3 di depan toko mereka untuk menghindari amukan massa. Lalu amukan massa semakin besar di saat itu, sampai pada akhirnya di pukul 20.30 WITA, massa yang sudah tidak tahu lagi asalnya dari mana nih geng ya. Jadi bukan dari satu partai lagi, sudah bergabung dengan banyak orang. Bahkan ada beberapa etnis juga ikut nimbrung. Ada dari etnis Madura, ada dari etnis Ambon. Dan di sini posisinya di saat itu ada yang memprovokasi etnis Ambon ini untuk panas terhadap orang Sulawesi di saat itu. Jadi udah isunya tuh udah parah banget. Jadi udah banyak banget provokatornya. Nah, tepat pada 20.30 WITA, massa ini bergerak ke arah supermarket Mitra. Ini adalah sebuah pusat pertokoan terbesar di Banjarmasin, yang mana ini bisa dikatakan kayak mall gitu. Di sana ada hiburan kayak 21, terus juga pusat penjualan elektronik serta barang-barang lain. Massa yang datang ke sana itu berhasil menerobos blokade keamanan dan mereka masuk ke dalam, menjarah seluruh isi di dalam supermarket tersebut. Massa yang membabi buta bahkan menyerang para karyawan yang ada di supermarket Mitra. Dan di saat itu para aparat keamanan sudah diperintahkan untuk
boleh tembak di tempat apabila diperlukan. Jadi kerusuhannya itu sudah sangat gila, geng. Sampai-sampai aparat diperbolehkan untuk menembak mereka, menembak mati gitu. Nah, namun di saat itu aparat tidak melakukan hal tersebut karena memang masanya sangat banyak dan semua masing-masing dari mereka membawa senjata tajam. Nah, akhirnya kerusuhan ini pun tidak dapat dibendung. Massa yang semakin banyak dan tidak jelas asalnya semakin memadati kota Banjarmasin. Nah, namun dalam kejadian ini banyak versi yang mengatakan awal mula kenapa bisa terjadinya kerusuhan ini, geng. Nah, ini ada sebuah penelitian seseorang yang bernama Muhammad Habibi Dharma Putra, di mana dia melakukan sebuah penelitian asal muasal atau awalnya kenapa bisa terjadi kerusuhan pada 23 Mei 1997 yang dikenal dengan Jumat Kelabu ini. Penelitiannya ini dia keluarkan pada tahun 2014, di mana versi pertama adalah bentrokan ini sebenarnya terjadi di luar dugaan jemaah Jumat. Pada awalnya dikatakan para jemaah sholat Jumat ini menegur Satgas Partai Golkar di saat itu. Yang dimana di saat itu Satgas Partai Golkar ini sedang mengamankan prosesi kampanye. Ternyata Satgas Golkar ini sebagian besar adalah preman dan mereka membawa senjata tajam. Beberapa dari Satgas ini langsung menyerang para jemaah sholat Jumat yang menegur tadi sampai ke dalam ganggang perkampungan. Nah, itu versi pertama. Nah, lalu ada versi kedua. Di versi kedua ini berbeda lagi. Dikatakan kalau ada 3 orang Satgas Partai Golkar yang sedang mengamankan kampanye ditegur oleh pihak jemaah yang sholat Jumat. Namun dalam kejadian tersebut justru terjadi bentrok yang mana si Satgas ini digebukin atau dipukul oleh pihak jemaah sholat Jumat hingga babak belur. Nah, cuman ini beritanya agak simpang siur ya, karena kan gimana ya, masa setelah sholat Jumat atau di saat kejadian gitu mukulin pihak Satgas, karena kan dalam cerita yang diketahui Satgas ini berkumpul beramai-ramai ugal-ugalan gitu ya, itu persis di saat sholat Jumat ya kan, berarti jadi secara logika orang-orangnya masih di dalam masjid gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, ini adalah versi kedua. Nah, di versi kedua ini setelah mereka digebukin, dipukuli, Satgas Partai Golkar ini langsung menuju ke kantor DPD Golkar untuk mengadu ke teman-temannya yang lain. Nah, di saat itulah terjadi serangan balasan dari pihak Partai Golkar kepada jemaah masjid. Nah, itu versi kedua. Lalu ada versi ketiga. Dikatakan dalam versi ketiga ini bentrokan terjadi selain dengan 3 orang pengendara motor tadi yang merupakan Satgas Partai Golkar, bentrokan lain juga terjadi di depan Masjid Nur. Dan di saat itu para Satgas Partai Golkar yang lain sudah menyaksikan teman-teman mereka dipukuli habis-habisan. Nah, mereka datang untuk membantu. Jumlah mereka ada 8 orang. Namun sayangnya di saat mereka membantu temannya, justru jemaah lain yang entah dari mana asalnya gitu ya, datang ke tempat tersebut untuk ikut memukuli 8 orang Satgas tadi. Sehingga 8 orang Satgas tadi merasa terdesak. Dan pada akhirnya pihak Partai Golkar pun tidak terima dan mereka ikut nimbrung untuk membantu 8 temannya tadi. Di dalam versi ketiga ini dikatakan tujuan utama massa adalah untuk mengobrak-ngabrik kampanye Partai Golkar. Dan sesaat setelah kerusuhan di depan Masjid Nur ini, massa bergerak ke gedung DPD Golkar dan lapangan Kamboja, yang mana di lapangan Kamboja ini sedang ada kampanye besar-besaran Partai Golkar. Nah, di sanalah mereka habis-habisan mengobrak-ngabrik seisi-isi yang ada di tempat itu, dan juga orang-orangnya pada dibacok-bacokin, geng. Anjir, serem banget. Di lapangan Kamboja ini dilakukanlah sebuah sweeping. Ciri-ciri orang yang melakukan sweeping adalah seperti masyarakat keturunan Madura yang memakai atribut Partai P3 atau kepanjangannya Partai Persatuan Pembangunan. Di situ mereka langsung membubarkan dan mengkudeta kampanye yang tadinya itu suasananya gembira, bermusik gitu ya layaknya kampanye pada umumnya lah, biasanya ngedangdut gitu kan, langsung berubah menjadi sebuah suasana yang sangat mencekam. Lalu ada massa yang datang menyerbu dengan memegang senjata khas Madura, yaitu celurit. Ratusan peserta kampanye di saat itu berhamburan berlarian, dan sebagian besar yang tertangkap oleh penyerbu, oleh orang yang menggunakan sajam tadi gitu ya, itu dipaksa untuk membuka atribut kampanye Partai Golkar. Jadi kayak baju
terus atribut-atribut yang lain itu dipaksa dibuka di situ juga. Nah, bangunan-bangunan milik Partai Golkar itu habis terbakar dan serangan ini terjadi dalam 2 gelombang. Nah, yang paling parah itu adalah gelombang kedua, tepatnya pada pukul 6 sore hari. 18 sore hari gitu. Akibat kerusuhan ini, pihak kepolisian dan TNI diturunkan pada malam hari. Nah, petugas TNI dan Polri itu menyusuri perkampungan-perkampungan untuk mencari para massa yang melakukan kerusuhan serta penjarahan. Jumlah korban itu sangat banyak dan menggenaskan, serta kerugian juga sangat besar. Dan ini menjadi sebuah tragedi paling buruk di masa-masa berakhirnya Orde Baru. Dan di dalam kasus ini, sebanyak 123 orang tewas, lalu ada 118 orang luka-luka, dan sebanyak 179 orang tidak berhasil ditemukan, jadi hilang, diculik. Mungkin ya dibunuh lalu dibuang ke suatu tempat, atau dibunuh dengan cara dicincang-cincang sampai nggak ketahuan, dan bahkan ada yang dibakar hidup-hidup, geng. Nah, tapi sebagian besar yang meninggal dunia sih dibakar hidup-hidup di dalam bangunan-bangunan rumah mereka. Ratusan jenazah korban kerusuhan ini akhirnya disemayamkan atau dikubur massal di komplek pemakaman Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, yang terletak 22 km sebelah tenggara kota Banjarmasin. Kalau kalian bermain ke sana gitu ya, jalan-jalan ke sana, di sana akan kalian lihat gitu ya, sebuah tancapan kayu atau nisan yang tulisannya adalah Makam Massal Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Oke, dari cerita ini mungkin ada teman-teman yang dari Banjarmasin yang mungkin lebih paham dan lebih tahu cerita lengkapnya, atau mungkin kalian juga adalah orang-orang yang sempat mengalami kejadian ini dan kalian punya cerita versi kalian. Kalian boleh tinggalkan cerita di bawah, atau kalian boleh kirimkan cerita kalian ke email kita. Jika cerita kalian menarik, kita akan angkat di Kamar Jerry, atau mungkin kalian bisa hadir di Kamar Jerry untuk bercerita langsung di depan kamera.